Kita disuruh membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Tapi kalau Anda lihat di seluruh kisah Rasul, di seluruh kisah para Rasul, ya kisah Rasul ya, maka para Rasul membaptis di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Dan mereka selalu membaptis, dikatakan maka mereka dibaptis di dalam nama Yesus, ya, dan mereka membaptis di dalam nama Yesus. Namamu kau berikan kepadaku. Ini saksi Yehova atau para Unitarian tidak akan pernah bisa menjawabnya. Maka artinya nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Makanya kita membaptisnya di dalam nama Yesus Kristus. Bahwa akulah yang menyelamatkan umatku. Ya, aku yang menyelamatkan umatku. Yehova Yasya. Nama Yehova Yasya itu ada di dalam Perjanjian Lama. Aku yang menyelamatkan umatku. Tiada yang lain. Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Pak Paul, itu kan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Perintah Tuhan Yesus baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu mengapa dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, murid membaptis hanya dengan nama Yesus Kristus, Pak? Lalu bagaimana dengan Pastor Paul? Pak Paul mengikuti Matius 28 ayat 19 atau Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, makasih Pak. Iya, ya. Ini saya ajarkan, ini selalu saya ajarkan di kelas evangelis ya. Tapi kalau di ini mungkin belum ya, yang di komunitas belum. Kalau yang di kelas evangelis selalu saya ajarkan. Lihat ya saudara, di Matius 28, kita disuruh membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Tapi kalau Anda lihat di seluruh kisah Rasul, di seluruh kisah para Rasul, ya kisah Rasul ya, maka para Rasul membaptis di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Ya, nggak berkata, apakah kamu sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Enggak gitu. Dan mereka selalu membaptis, dikatakan maka mereka dibaptis di dalam nama Yesus. Ya, dan mereka membaptis di dalam nama Yesus. Kita membaca Yohanes 17 ayat 11 dan 12, saudara. Namamu kau berikan kepadaku. Namamu kau berikan kepadaku. Ini saksi Yehova atau para Unitarian tidak akan pernah bisa menjawabnya. Mengapa namamu kau berikan kepadaku? Apa artinya? Mengapa ketika Yesus menyuruh kita membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi para rasul nekat membaptis di dalam nama Yesus Kristus? Artinya apa, saudara? Kalau kita mau tahu pengajaran Tuhan Yesus, yang lebih ngerti para pendeta, para uskup, paus, tentu saja para rasul. Karena para rasul yang mendengarkan langsung perkataannya Yesus. Jadi ketika Yesus berkata baptis dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Ya kan? Sedangkan Yohanes 17 ayat 11 dan 12 katakan namamu kau berikan kepadaku. Artinya namamu, nama Bapa kan juga adalah roh kan? Iya kan? Allah adalah roh kan? Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Maka artinya nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Makanya kita membaptisnya di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saya lengkap supaya orang Terintas jangan rewel, orang Oneness jangan rewel. Saya membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita buka ya, Yohanes 17 ayat 11 dan 12.
Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Selama aku bersama mereka, aku mulia mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. 3 kali ya, nanti ada lagi di Yohanes 17 ayat 6. Namamu yang kau berikan padaku. 3 kali saudara disebut. Namamu kau berikan padaku. Artinya ini adalah satu konfirmasi. Ya, peneguhan, konfirmasi. Namamu yang kau berikan padaku, nama Yesus. Makanya, satu lagi ya, ayat 6-nya nih. Ayat 6. Engkau telah menyatakan namamu kepada mereka, kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Ya, sekarang 3 kali ya, namamu kau berikan kepadaku, yaitu nama Yesus Kristus. Kita buka di dalam Matius. Malaikat ya berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ya, menamakan dia. Karena dia, Yesus ini akan menyelamatkan umatnya. Ya, dari dosa mereka. Yesus akan menyelamatkan orang-orang yang mengikutinya. Kenapa dikasih namanya Yesus? Karena dia menyelamatkan. Namanya disebut Yesus. Dia akan menyebut namanya Yesus. Ya kan? Karena Yesus artinya Yesua. Yehosua itu artinya Yehova. Yehova. Yasya. Ya, Yehova menyelamatkan. Arti nama Yesus itu. Ya kan? Dan kalau kita lihat dalam perjanjian lama, bahwa akulah yang menyelamatkan umatku. Ya, aku yang menyelamatkan umatku. Yehova Yasya. Nama Yehova Yasya itu ada di dalam perjanjian lama. Aku yang menyelamatkan umatku. Tiada yang lain. Aku menyelamatkan umat. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada orang di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, akulah, kalau bahasa ini apa? Akulah Yehova ya. Kutipan syahadatnya itu, tiada ilah lain selain Yehova, saudara. Ya, selain Yehova. Jadi Allah yang lain itu palsu. Ya, dan nama Yehova itu diberikan kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita menyembah Yesus Kristus. Kalau ada orang menolak menyembah Yesus Kristus, itu deritanya sendiri. Kalau saksi Yehova tidak mau menyembah Yesus, itu deritanya dia. Karena para muridnya pun menyembah Yesus. Ibunya Yesus aja menyembah Yesus kok. Ibundanya Yesus saja, Maria saja menyembah Yesus. Kan begitu kan. Jadi itulah sebabnya kenapa kita membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Gitu ya. Nah, singkat ceritanya begitu. Nah, tadi penjelasannya tadi panjang, cuma singkat ceritanya karena nama itu sudah diberikan kepada Yesus. Gitu ya, Pak Kurya. Terima kasih. Ya. Oke. Sebentar, tadi saya mau nambahkan apa ya tadi Pak Kurya ke ini saya tiba-tiba teringat sesuatu, saudara ya. Maria, ibu Yesus itu menyembah Yesus, saudara ya. Jadi kalau orang Islam nanya, apakah ibu Yesus itu menyembah siapa? Ibu Yesus itu menyembah Yehova. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, maka ibu Yesus menyembah Yehova di dalam Yesus. Dia sembah itu anaknya. Kok bisa? Ya orang kalau sudah bangkit dari kematian, ya bukan seperti Lazarus bangkit atau siapa pemuda di Nain itu bangkit. Oh bukan saudara ya. Tetapi ini kebangkitan ini adalah dengan tubuh kemuliaan. Maka udah nggak ada hubungan anak beranak. Tahu itu ibunya, tahu itu bekas istrinya, tahu itu anaknya, tapi udah nggak ada hubungan ibu keluarga lagi. Karena dalam tubuh kemuliaan orang sudah ada di dunia yang lain, sudah nggak ada hubungan anak beranak. Ya, sudah nggak ada hubungan anak beranak, saudara. Urusannya sudah beda. Makanya Daud memanggil Yesus adalah Tuanku.
Ya kan, memanggil Mesias itu adalah Tuanku. Siapakah menurutmu siapakah Mesias itu? Mengapa Daud itu memanggilnya Tuanku? Karena sudah nggak ada hubungan lagi anak beranak. Itu maksudnya ya. Makanya Maria setelah Yesus bangkit dikatakan Maria ibu Yakobus. Ya, Yakobusnya mana? Ya Yakobus saudara Yesus, nggak ada lagi saudara ya. Yakobus saudara Yesus. Karena disebutkan Yakobus itu ya ada Maria yang lain. Maria Salome, Maria Magdalena, Maria Yakobus, Maria ibu Yakobus yang adalah saudara Yesus. Di hari kebangkitan tidak pernah sekalipun disebut Maria ibu Yesus, saudara. Makanya disebut Maria ibu Yakobus. Nah, tetapi kemudian Rasul Paulus berkata, aku bertemu dengan Yakobus saudara Yesus, Galatia 1. Ya, Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Yesus juga punya saudara yang namanya Yudas. Nah, Yudas saudara Yesus. Gitu ya.